Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Selamat pagi. Semangat Kak hari ini? Sudah pada sarapan kan tadi sebelum berangkat sekolah? Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siapa yang di sini tidak hadir? Tepuk semangat. Semangat. Pada pembelajaran kali ini, Bu Guru akan membahas tentang sistem tata surya. Tata surya dibagi menjadi 9. Yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Apa sih yang disebut dengan matahari? Matahari adalah bintang raksasa di pusat tata surya kita. Ini bertanggung jawab untuk menyediakan energi yang memungkinkan kehidupan di bumi. Dengan tarikan gravitasinya yang sangat besar, ia membuat semua planet, bulan, dan puing-puing luar angkasa tetap berada di orbit. Matahari sebagian besar terbuat dari hidrogen, helium, terus-menerus mengalami reaksi nuklir yang menciptakan panas dan cahaya. Yang pertama ada Merkurius, adalah planet terdekat dengan matahari dan kecil di tata surya. Meskipun jaraknya, ia tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas, membuatnya panas di siang hari dan dingin di malam hari. Merkurius memiliki permukaan berbatu dan dipenuhi kawah seperti bulan kita, dan menyelesaikan orbitnya mengelilingi matahari lebih cepat daripada planet lain. Yang kedua, Venus, sering disebut planet saudara Bumi karena ukurannya yang mirip. Venus ditutupi awan tebal asam sulfat yang memerangkap panas, menjadikannya planet terpanas di tata surya kita. Suhu permukaannya cukup panas untuk melelehkan timbal, terlepas dari keindahan di langit malam. Permukaan Venus keras dan vulkanik dengan gas beracun berputar-putar di atmosfernya. Yang ketiga itu ada Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui mendukung kehidupan. Berkat kelimpahan airnya, ekosistemnya yang beragam, dan jarak yang sempurna dari matahari. Atmosfernya dipenuhi dengan oksigen dan nitrogen, melindungi dari radiasi matahari yang berbahaya sekaligus memungkinkan kita untuk bernafas. Permukiman bumi dinamis dengan lautan, benua, pegunungan, dan beragam bentuk kehidupan. Planet yang keempat adalah Mars. Dikenal sebagai planet merah karena tanah oksida besinya yang kemerahan. Mars telah mempesona manusia selama berabad-abad. Mars dingin dan kering, dengan bukti menunjukkan bahwa air cair pernah mengalir di permukaannya. Ini memiliki gunung berapi terbesar di tata surya, Olympus Mons, dan badai debu besar yang dapat menutupi seluruh planet. Para ilmuwan tertarik dengan kemungkinan bahwa Mars mungkin pernah menyimpan kehidupan. Yang kelima, Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya, raksasa gas besar yang sebagian besar terbuat dari hidrogen dan helium. Ini terkenal dengan bintik merah besarnya, badai yang lebih besar dari bumi yang telah mengamuk selama berabad-abad. Jupiter memiliki lebih dari 75 bulan termasuk Ganymede, bulan terbesar di tata surya. Ukurannya yang sangat besar dan medan magnet yang kuat menjadikannya kekuatan dominan di tata surya luar. Saturnus terkenal dengan sistem cincinnya yang menakjubkan dan kompleks, terdiri dari es, batu, dan debu. Cincin itu membentang ribuan kilometer tetapi tebalnya hanya sekitar 10 meter. Saturnus seperti Jupiter adalah raksasa gas tanpa permukaan padat untuk berdiri. Ini memiliki lusinan bulan, termasuk Titan, bulan yang lebih besar dari Merkurius dengan sungai dan danau metana cair. Uranus unik karena berputar ke sisinya, mungkin karena tabrakan besar-besaran di masa lalu. Ini memiliki penampilan kebiruan karena adanya metana di atmosfernya yang menyerap cahaya merah. Uranus adalah raksasa gas dingin dengan cincin samar dan banyak bulan. Dibutuhkan 84 tahun untuk menyelesaikan satu orbit mengelilingi matahari
membuat musimnya berlangsung selama beberapa dekade. Neptunus, planet terjauh dari matahari, adalah dunia biru misterius, terkenal dengan badai dahsyat dan angin kencang yang dapat mencapai lebih dari 1.200 mil per jam. Seperti Uranus, warna birunya berasal dari metana di atmosfer. Neptunus memiliki beberapa bulan, termasuk Triton, yang diperkirakan merupakan objek yang ditangkap dari sabuk Kuiper dan cincin samar yang mengelilingi planet ini. Dan yang terakhir, Pluto. Planet kerdil seperti Pluto sebagian besar ada di wilayah luar tata surya. Pluto pernah dianggap sebagai planet ke-9 tetapi diklasifikasi ulang karena ukuran dan orbitnya. Itu berada di sabuk Kuiper, sebuah wilayah yang dipenuhi dengan benda-benda es dan sisa-sisa dari pembentukan tata surya. Planet kerdil lainnya termasuk Eris, Makemake, semuanya objek kecil namun penting di tata surya yang luas. Sabuk asteroid. Antara Mars dan Jupiter terletak sabuk asteroid, kumpulan besar benda berbatu mulai dari kerikil kecil hingga planet kerdil Ceres. Asteroid ini adalah sisa dari pembentukan tata surya, tidak dapat bergabung menjadi planet karena pengaruh gravitasi Jupiter yang kuat. Beberapa asteroid kadang-kadang bertabrakan dengan bumi, menyebabkan hujan meteor atau jarang berdampak pada permukaan. Ekor komet. Komet adalah benda es yang berasal dari bagian luar tata surya. Ketika mereka mendekati matahari, mereka memanas dan melepaskan gas dan debu, menciptakan ekor bercahaya yang dapat membentang jutaan kilometer. Komet terkenal seperti komet Halley telah diamati selama berabad-abad. Mereka menawarkan sekilas ke tata surya awal dengan materi yang berasal dari miliaran tahun yang lalu. Eksplorasi angkasa. Eksplorasi ruang angkasa telah merevolusi pemahaman kita tentang tata surya. Melalui misi robotik, teleskop, dan perjalanan luar angkasa berawak, kami telah mengirim probe ke planet dan bulan, mendarat di Mars, dan bahkan melakukan perjalanan ke tepi tata surya. Keingintahunan manusia mendorong kita untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui, dan misi masa depan bertujuan untuk membawa kita lebih jauh mungkin ke Mars atau sekitarnya. Nomor 1. Kumpulan dari benda-benda langit dengan matahari sebagai pusat yang dikelilingi oleh planet, meteorit, dan asteroid dan komet disebut titik-titik. A. Luar angkasa. B. Bintang-bintang. C. Tata surya. D. Galaksi. Nomor 2. Perhatikan pertanyaan berikut ini. 1. Mempunyai cincin indah. 2. Planet terkecil. 3. Planet keempat dalam tata surya. 4. Termasuk planet Jovian. Ciri-ciri yang dimiliki oleh planet Mars ditujukan oleh nomor titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Nomor 3. Pertanyaan berikut ini yang merupakan ciri-ciri dari Venus adalah titik-titik. A. Planet terkecil. B. Terlihat paling terang daripada planet lain. C. Mempunyai cincin yang indah. D. Termasuk planet Jovian. Nomor 4. Pernyataan berikut ini yang disebabkan oleh rotasi bumi kecuali titik-titik. A. Bentuk bumi tepat di bagian kutub. B. Rasi bintang yang berbeda-beda. C. Terjadinya siang dan malam. D. Pembelokan arah angin. Nomor 5. Bumi melakukan gerakan rotasi dan juga revolusi. Arah gerakan tersebut dari titik-titik. A. Barat ke timur. B. Timur ke barat. C. Selatan ke utara. D. Utara ke selatan. Ibu guru mempunyai lagu tentang sistem tata surya. Mari kita belajar planet di tata surya. Planet Merkurius, planet tak beratmosfer. Venus si bintang fajar, bumi tempat makhluk hidup. Planet Mars itu si planet merah.
Planet yang paling besar itu planet Jupiter. Planet Saturnus itu planet yang punya cincin. Kalau yang paling dingin itu planet Uranus. Neptunus planet yang paling jauh. Sekian, terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan ini melalui tata surya kita. Kami telah menjelajahi keajaibannya dari matahari yang terik hingga komet es. Tapi ingat, ini baru permulaan. Masih banyak lagi yang bisa ditemukan saat kita terus meraih bintang-bintang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.